Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Keutamaan Al-Qur'an sangatlah banyak. Begitu juga keistimewaan Al-Qur'an sangatlah tidak terhitung. Dan ini sudah dijelaskan banyak di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, pun begitu juga di dalam sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an adalah formula bagi hati yang mengeras. Al-Qur'an adalah obat bagi hati yang sakit. Sebagaimana sebuah besi, bisa saja yang namanya besi itu berkarat dan tidak mempunyai manfaat, begitu juga pun hati. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal quluba tasda kama yasda'ul hadid." Sesungguhnya hati itu tasda, berkarat, artinya sakit, kama yasda'ul hadid, seperti berkaratnya besi. Faqila ya Rasulullah wa ma jala'uha. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa obatnya? Apa formula dari berkaratnya hati? Faqala tilawatul Qur'an wa dzikrul maut. Obat dari berkaratnya hati adalah membaca Al-Qur'an dan senantiasa mengingat mati. Bahkan Al-Quran itu sendiri mempunyai khasiat yang diakui oleh lawan sekalipun. Di sini disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali bahwa suatu saat Khalid bin Uqbah datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada Rasulullah, "Iqra' alayyal Qur'an." Bacakanlah kepada aku Al-Qur'an. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurbah." Faqala lahu, "A'id." Ulangilah. Fa'a'ada, maka Rasulullah mengulangi ayat tersebut. Maka dia mengatakan, "Wallahi, demi Allah, sungguh Al-Quran sangatlah manis dan sangatlah indah. Setiap kalimat membawa makna yang sangat indah. Dan setiap kata yang ada di dalam Al-Quran sangatlah mempunyai makna yang sangat luas. Wa ma yaqulu hadza bashar. Tidak mungkin seorang manusia berkata dengan perkataan seperti ini." Bahkan di dalam riwayat lain, yang datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan Khalid bin Uqbah, akan tetapi disebutkan di sini adalah Al-Walid bin Mughirah. Dan masih banyak lagi kisah-kisah keajaiban Al-Qur'an yang dirasakan bukan hanya dari umat Islam saja, bahkan orang kafir pun merasa sejuk, merasa damai, dan merasa menikmati ketika mendengarkan Al-Quran. Bahkan ada salah satu seorang wali daripada wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernama Al-Imam Hasan bin Saleh Al-Bahr. Di antara wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki hobi selalu menikmati Al-Quran. Bahkan disebutkan di antara manaqib biografi beliau, fakana yaqra'ul khatimata fi rak'ah. Beliau bisa menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat. Wa yaqra'u tis'ata alafin min suratil ikhlas fi rak'ah. Dan beliau membaca sebanyak 9.000 daripada surat Al-Ikhlas dalam satu rakaat. Mungkin bagi kita, manusia yang biasa, ini mungkin dianggap aneh dan dianggap oleh beberapa orang ini sesuatu yang tidak mungkin digapai oleh seorang manusia.
Akan tapi bagi orang-orang yang telah merasakan kelezatan, kemanisan Al-Quran, itu adalah bukan suatu yang aneh. Akhirnya suatu saat, waqala Sayyidi Ahmad, suatu saat ada seseorang yang bernama Ahmad, akhbarani ibnuhu al-akh Abdullah bin Hasan bin Salih al-Bahr. Aku dikabari oleh anak daripada al-Imam Hasan bin Salih al-Bahr yang bernama Abdullah. Beliau bercerita tentang keadaan ayahnya. Qala asabat walidi Hasan humma syadidah. Pernah suatu saat ayahku ini sedang sakit panas yang sangat membuat tubuhnya berat untuk bangun dari kasurnya. Tamassu hararatuha min wara'i salasi aghtiyah. Bahkan sakit panas tersebut, panas yang ada di badannya tersebut bisa dirasakan walaupun ayahku sudah memakai 3 lipat daripada selimut. Meskipun beliau sudah memakai 3 lipat selimut, masih bisa dirasakan itu panas yang ada di dalam badan Imam Hasan bin Salih al-Bahr. Falamma ja'a waktu tahajjudihi, dan anehnya ketika datang waktu tahajudnya beliau, qama wa qala ya nafsas su qumi ila shalah. Ketika datang waktu tahajud beliau berdiri dan bergegas dengan bersemangat. Seraya beliau mengatakan, ya nafsas su, wahai nafsu yang jelek, yang selalu memerintahkan aku untuk berbuat yang jelek. Qumi ila shalah, bangunlah engkau ke salat. Turidina an taqta'ini an wirdi, apakah kamu wahai nafsu, ini beliau seakan-akan mengajak bicara kepada nafsunya beliau, apakah kamu ingin menghambatku untuk tidak mengerjakan wiridku lagi, yaitu wiridnya beliau salat tahajud dan membaca Al-Quran dalam salat beliau. Faqama yusalli, dan akhirnya beliau berdiri dan mengerjakan salat. Faqara'a fi awwali rak'ah ajza'a minal Quran wa fi tsaniyah iddata alaf min surat al-ikhlas summa 'adat ilaihi al-humma. Dan akhirnya beliau bangun mengerjakan 2 rakaat. Rakaat yang pertama beliau membaca beberapa juz daripada Al-Quran, dan rakaat kedua beliau membaca beberapa ribu daripada surat Al-Ikhlas. Setelah sholat selesai, kembali penyakit panas ke badan beliau dan beliau sakit seperti semula. Bagaimana semangat orang-orang yang soleh, orang-orang yang sudah merasakan kenikmatan, kelezatan dalam membaca Al-Quran. Semoga kita bisa mendapatkan rasa tersebut dan mencapai derajat tersebut insyaAllah, tentunya di bulan Ramadan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.